Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Sehat semua ya. Hai, masih dengan Ina Sensei di sini. Kita kembali belajar bahasa sastra Jepang ya. Hai, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke bab 4 ya. Seperti biasa Sensei minta kalian bawa buku catatan. Karena seperti yang sudah Sensei ingatkan sebelumnya, catatan tersebut ketika tatap muka nanti adalah menjadi media belajar kalian ya untuk memahami materi selanjutnya selain buku paket yang disediakan sekolah ya. Jadi catatan itu penting ya karena ada terjemahannya yang kalian tulis sendiri ya. Hai. Ja, minasang, oke kita mulai ya. Hajime mashou ne. Kali ini kita akan lanjut ke bab 4. Silahkan fokus ke slide berikut ya. Hai, bab 4 ini apa ya judulnya? Nah, di sini sudah ada. Seperti biasa, Sensei minta kalian fokus ke huruf Jepangnya ya. Di sini sudah ada cara bacanya. Hai, bacanya Chichiwa. Nah, coba kalian perhatikan huruf hiragana yang ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, ini kalau kalian lihat di catatan hiragana kalian, ini sebetulnya pengucapannya atau bunyinya H ya. Tapi dalam kalimat ini, huruf H ini adalah berfungsi sebagai partikel. Partikel atau to be kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi ketika partikel tersebut digunakan dalam kalimat ini ya, digunakan setelah subjek. Nah, jadi cici di sini artinya adalah ayah saya, subjek. Bunyinya berubah ya, tidak H lagi tapi jadinya wa. Nah, untuk kejelasannya nanti Sensei jelaskan ke materi hiragana lanjutan ya. Hai. Jadi jelas ya, untuk H di sini bacanya wa karena fungsinya sebagai partikel atau to be atau penghubung antar kata dalam kalimat ya. Hai, berikutnya di sini bacanya suppotsu. Nah, ini beda ya dari sekian huruf hiragana, ini beda. Ini juga belum diajarkan ya. Ini adalah huruf katakana. Katakana itu fungsinya untuk menuliskan kosakata asing. Kosakata asing di sini yang dimaksud adalah kosakata di luar bahasa Jepang. Dan di sini kebetulan adalah kosakata asing bahasa Inggris sport, olahraga ya. Jadinya sportsu. Pengucapan Jepangnya jadi beda ya, tidak sport tapi supotsu. Itu ya. Ya. Kemudian suki des. Suki di sini artinya adalah suka. Nah, nggak terlalu jauh beda ya. Jadi suki itu suka, gampang diingat ya. Hai. Jadi secara keseluruhan chichiwa spotsu ga suki des bisa kalian tulis di bawahnya dalam kurung ya. Hai, jadi ayah saya menyukai olahraga. Jadi suka olahraga. Nah, jelas ya. Wah, sudah ada bayangan belum apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Kita lihat slide berikutnya ya. Hai, mite kangai mashou. Di sini kalian diminta untuk melihat dan memikirkan. Clue di sini berupa potret ini adalah arahan untuk mengetahui tujuan pembelajaran di bab 4. Kira-kira apa ya? Nah, oke, kita bahas sama-sama ya. Di sini ada potret keluarga ya. Kalau kalian lihat di potret keluarga ini ada siapa saja ya? Iya, ada ayah, ada ibu. Ini lebih besar kayaknya mungkin kakak ya, kakak laki-laki si cewek ini ya. Nah, kalau kemudian setelah kalian perhatikan potret pertama ini, kalian lihat potret yang kedua dan ketiga ya. Kalau kalian lihat keseharian si cewek ini ya, ini kira-kira gambaran sifatnya bagaimana si anak ini? Ceria ya. Hai, jadi lihat kalau sama temannya di potret aja seperti ini ya. Nah, kelihatan kalau ceria. Nah, ini sedang ngapain? Ini sedang kumpul-kumpul sama temennya ya. Mungkin sedang ngerjakan PR bareng atau jalan-jalan. Nah, apalah yang dia sukai ya. Hai, cukup ya. Jadi, tujuan pembelajaran bab 4 ini adalah, silakan dicatat. Yang pertama, bagaimana cara menyebutkan istilah atau sebutan anggota keluarga diri sendiri maupun orang lain dalam bahasa Jepang. Dan saya ulangi lagi, jadi tujuan pembelajaran bab 4 yang pertama adalah
menyebutkan sebutan anggota keluarga ya, ayah, ibu, kakak laki-laki dalam bahasa Jepang. Yang kedua, mendeskripsikan atau menyebutkan gambaran sifat seseorang. Nah, jadi ceria, pendiam, keren, dan lain-lain ya dalam bahasa Jepang. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah mengungkapkan atau bagaimana menyebutkan hal yang disukai ya, hal yang disukai seseorang ya. Nah, seseorang tersebut adalah salah satu dari anggota keluarga kalian dalam bahasa Jepang. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran bab 4. Jadi saya minta kalian fokus supaya paham, karena nanti ada tugas yang berkaitan dengan ini ya, dengan anggota keluarga kalian ya. Hai. Ja, kita masuk ke sub bahasan yang pertama. Nah, ini ya, korewa chichi desu. Ini ada hal lagi tapi bacanya wa. Korewa chichi desu. Kore itu kata penunjuk benda ya, yang dekat dengan pembicara pertama. Jadi ini artinya. Ini adalah ayah saya. Kalau dilihat dari bahasanya itu konteksnya sedang memegang potret ayahnya ya. Ini adalah ayah saya. Korewa chichi desu. Hai. Ja, untuk sub bahasan yang pertama, saya akan mengajarkan gimana sih menyebutkan sebutan ya, anggota keluarga untuk diri sendiri ya. Hai, dalam bahasa Jepang. Hai, di sini ada potret komplit ya, yang dilingkari merah ini adalah kalian sendiri ya. Kalian itu kata gantinya adalah saya. Saya bahasa Jepangnya sudah diajarkan, hai, watashi ya. Nah, di sini urut nomor 1 sampai nomor 8 ya. Nomor 1 adalah gambar yang pertama, ini siapa ini? Ayah, kakak laki-laki ya. Kakak perempuan ini siapa? Ibu, kakek, nenek, adik laki-laki, dan adik perempuan. Ini yang keluarga inti saja yang diajarkan ya. Nanti selebihnya kalian bisa cari sendiri di kamus atau di internet ya. Hai. Ja, minasan kite kudasai. Ini apa? Dengarkanlah ya. Hai. 1. 父です。これは父です。 Hai. Bahasa Jepangnya ayah saya pakai saya ya. Jadi ini keluarga diri sendiri. Kenapa sensei? Karena nanti sebutan untuk keluarga orang lain itu beda lagi. Hai, fokus dulu di keluarga sendiri ya. Ayah saya itu bahasa Jepangnya cici. Nah, jadi kalau menyebutkan dalam sebuah gambar potret, ini adalah ayah saya, bahasa Jepangnya adalah korewa chichi desu. Hai, sensei ulangi lagi ya. Korewa chichi desu. Ini adalah ayah saya. Nomor 2, kakak laki-laki saya. 2. 兄です。これは兄です。 Hai. Kakak laki-laki saya itu bahasa Jepangnya ani. Jangan sampai keliru ya, ani. Nah, ini adalah kakak laki-laki saya, bahasa Jepangnya korewa ani desu. Jadi sama ya, korenya sama. Korewa ani desu. Kalau tadi korewa chichi desu. Itu ya. Dan seterusnya. Untuk ane, ya, untuk kakak perempuan saya ane, jangan tertukar. Kalau laki-laki itu ani, kalau perempuan itu ane. Itu ya. Ibu saya haha. Haha. Korewa haha desu. Ini adalah ibu saya. Kemudian kakek saya sofu. Nenek saya sobo. Jangan sampai tertukar, dicatat ya. Kakek saya sofu. Nenek saya sobo. Adik laki-laki saya ototo. Hati-hati penyebutan, pengucapannya itu sama persis dengan tulisannya. Kalau panjang-panjang, ototo. Kemudian adik perempuan saya imoto. Jelas ya? Coba pengucapan yang ototo kalian dengarkan. 7.
弟